Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa Kre telah mengirimkan pasukan untuk menelusuri sarang serigala putih. Namun anehnya kemarin, Kre sendiri memutuskan untuk datang terlambat ketimbang berangkat bersama para pemburu lain. Di episode sebelumnya juga, Kre dibuat lega dengan Citri yang telah kembali. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Setelah kembalinya Citri dari Istana Malam, cerita kembali ke masa lalu, di mana waktu itu Citri pernah menceritakan kepada Kre sebuah keinginan agar dirinya yang tidak begitu kuat bisa membantu semua orang menikmati menjadi pemburu. Lantas, Kre pun menyarankannya untuk menjadi seorang ilmuwan saja. Ternyata keahlian Citri hasil rekomendasinya Kre cuy. Kembali ke masa sekarang, di mana Kre yang berbicara empat mata dengan Citri, dia diberitahukan fakta dari slime Citri merupakan hasil eksperimen gagal. Meskipun gagal, Citri sudah mengaturnya agar tidak menyerang Kre dan juga dirinya. Kre terkejut karena hanya 2 orang saja yang tidak diserang. Dari hasil cerita Kre soal hilangnya slime Citri, Citri menduga bahwa slime tersebut keluar lewat saluran pembuangan di kamar mandi. Sebab Citri tahu kalau slime sendiri suka sekali di tempat yang lembab. Nah, Kre panik tuh, barang yang bisa menghancurkan kota ternyata berkeliaran di tempatnya. Citri pun memohon untuk menyerahkan kasus ini kepadanya. Tidak hanya masalah slime Citri, dia juga memohon sesuatu kepada Kre. Sedangkan para pemburu yang sudah tiba di sarang serigala putih, Seven menyuruh mereka berkumpul untuk membahas strategi. Sebelum dia menentukan strateginya, dia bertanya, ada nggak di sini yang pernah bertarung melawan slime? Mereka semua malah kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Sebab bagi mereka, slime itu tidaklah berbahaya. Lalu Simon memberitahu pesan Kre kepada Seven. Katanya, kalau slime tersebut bukanlah slime biasa. Seketika Seven kesal cuy, gara-gara Kre itu selalu memberikan informasi yang tidak jelas. Di tengah keheningan, ada pemburu yang sok jagoan ingin mengatasi masalah ini sendirian jika Seven takut kepada slime. By the way, dia bernama Gain. Tapi tidak ada satupun yang mendukungnya. Dia pun dibuat kesal sebab mereka lebih percaya omongan dari Kre. Tiba-tiba saja ada cewek yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dia bernama Talia, seorang ilmuwan yang pernah melakukan penelitian tentang slime bersama Citri. Seven terkejut karena di Clan First Step ada seorang ilmuwan selain Citri. Talia pun menunjukkan ramuan pembasmi slime yang dibuat oleh Citri. Bentar. Kok Talia mirip banget sama Sophia cuy? Mimin kok curiga kepadanya. Sedangkan di Menara Akasik, lewat batu suara Sophia berbicara kepada Magus kalau dia sudah menyiapkan hasil penelitian Magus untuk melawan para pemburu. Dia yakin apa yang telah disiapkan cukup untuk mengalahkan mereka semua. Entah apa penelitian tersebut, namun di sini Seven mulai membagi secara berkelompok untuk memasuki reruntuhan. Bagi yang tidak ikut ke dalam, dia memberikan tugas sebagai regu penyelamat di luar. Dengan begitu lantang, Seven memberikan semangat untuk mereka. Singkat cerita waktu berlalu, sampai saat ini mereka masih belum menemukan apapun kecuali pantom Kroco. Seven mengira mungkin penglihatan Kre telah melemah. Lagi-lagi, Gen datang protes untuk menyudahi penyelidikan ini. Namun usahanya diraukan oleh Seven. Di saat Seven mengira kalau Gen hendak pergi sendirian, namun sebenarnya dia hanya ingin kencing saja cuy. Di saat Gen kencing, dia mendengar suara aneh dari kejauhan.
Mengira kalau suara itu adalah suara Phantom Kroco, dia pergi mencari tahu sendiri daripada meniup peluit darurat. Di saat dia berada di sumber suara tersebut, dari kejauhan dia melihat ada bus Phantom yang dirantai oleh para anak buah Magus. Inilah rencana yang sudah disiapkan Sophia untuk melawan para pemburu. Saat para anak buah Magus hendak menyuntikkan sesuatu kepada bos Phantom, Gen langsung menyerang mereka. Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Para anak buah Magus dibuat keheranan dengan keberadaannya. Mengira bahwa Gen bertindak atas perintah dari Cray, namun dia menegaskan ke mereka kalau ini adalah idenya sendiri dan Cray tidaklah ikut ke sini. Di saat Gen lengah, salah satu anak buah Magus memanfaatkan untuk segera menyuntikkan cairan kepada bos Phantom. Seketika bos Phantom berubah wujud seperti terlapisi oleh Slam. Dijelaskan oleh anak buah Magus bahwa perubahan ini sang Phantom akan mengincar pemilik mana yang besar. Sedangkan Gen yang dibuat ketakutan, akhirnya dia meniupkan peluit daruratnya. Seven yang mendengar suara peluit tersebut, dia langsung bergegas menyuruh pasukan untuk bersiaga. Namun di saat dia menyadari kalau Gen belum kembali, tiba-tiba dari kejauhan datang Gen yang sudah dipenuhi dengan luka. Gen bilang kalau omongan Cray soal Slam memanglah benar adanya. Mendekatnya Slam ke arah mereka, Seven dengan busur panahnya menembakkan bagian kakinya agar Slam tersebut tidak bisa bergerak. Namun serangannya tidak berefek sama sekali. Para pemburu penyihir juga ikutan menyerang untuk mengalihkan perhatian agar Gen bisa disembuhkan oleh Henrik. Sembari Gen disembuhkan, dia menceritakan yang di hadapannya adalah bos Phantom yang berubah bentuk menjadi Slam. Namun di sini, serangan dari para penyihir barusan tidaklah mempan. Seven dibuat kesal kembali dengan omongan Cray tentang Slam. Nyatanya, dia merasa kalau di hadapannya bukanlah Slam. Dia pun kembali menyerang dengan busur panahnya. Namun serangannya tidak satupun berdampak kepada Phantom tersebut. Di saat Seven menyuruh pemburu lain untuk mengalihkan perhatian, dia meminta ramuan pembasmi Slam kepada Talia. Kata Talia, jika Slam terkena ramuan itu sedikit saja, bakal meledakkan dirinya sendiri. Seven pun bergegas mengiring Phantom itu untuk menjauh dari para pemburu lain. Entah kenapa saat Phantom itu sudah terkena ramuan tersebut, Phantom itu cuman kempes saja cuy. Seven begitu kesal karena dugaannya benar kalau yang dihadapannya bukanlah Slam. Tapi Simon meluruskan kalau Cray tuh bilang hanya mirip seperti Slam, bukan Slam beneran. Di saat Seven kesal, tiba-tiba saja datang Citri yang mengatakan kalau di hadapannya adalah Phantom yang dilapisi oleh penghalang sihir. Seven terkejut bagaimana ceritanya Citri bisa ada di sini. Lalu Citri menceritakan di mana waktu dia berbicara empat mata dengan Cray, dia memohon agar Cray mengizinkannya untuk mengatasi sarang serigala putih. Citri juga menjelaskan kepada Seven kalau ada penghalang sihir yang melapisi Phantom tersebut. Makanya serangan fisik maupun sihir tidaklah berefek sama sekali. Terlebih lagi kinerja pelindung sihir tersebut membuat Phantom itu melelehkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengincar seseorang yang memiliki mana besar untuk mengembalikan tubuhnya. Berhubung Citri memiliki mana besar di antara pemburu yang ada di sini, Phantom tersebut beralih menyerang kepadanya. Namun Citri dengan mudah menghindari serangan itu. Di sini, dia seperti mengetahui dalang dibalik semua ini. Dengan melemparkan anti mana metal ke arah Phantom itu, dia meminta Seven untuk menghancurkan barang tersebut. Seketika Phantom tersebut langsung musnah di hadapannya. Saat ini, Seven dikejutkan dengan kedatangan Garg. Nah, terbongkar sudah saat Citri mendatangi Garg kemarin itu, dia hanya meminta tumpangan untuk datang ke tempat ini cuy. Sebelum dia menceritakan masalah semua ini, organisasi Akashic dibuat kesal gara-gara Citri telah menggagalkan hasil eksperimennya.
Di tenda, Sitri baru menjelaskan kalau semua ini ulah dari organisasi Menara Akasik, di mana organisasi yang meneliti cara memanipulasi reruntuhan sesuka hati. Mereka dipimpin oleh Magus yang seharusnya sudah diasingkan dari ibu kota. Di sini Talia menduga mungkin ada semacam ruang bawah tanah untuk persembunyian mereka. Sitri membenarkannya. Sebelum dia melanjutkan misi ini, dia akan menginterogasi anak buah Magus yang sudah ditangkap oleh Kain. Sebab dia menduga bahwa Phantom barusan bukanlah musuh terakhir. Meskipun Sitri merasa dirinya lemah, namun dengan bantuan para pemburu sebanyak ini, dia yakin bisa mengalahkan organisasi Akasik. Henry keheranan dengan perkataan Sitri yang merasa dirinya lemah. Padahal barusan dia mengalahkan Phantom yang susah payah mereka kalahkan. Lalu Seven memberitahu meski Sitri merasa dirinya lemah, tapi lemahnya tuh di antara anggota jiwa penduga cuy. Sedangkan di klan First Step, Liz ngerengek agar Kray menyetujuinya untuk menyusul Sitri. Namun tetap saja Kray tidak memperbolehkannya. Inilah akhir dari Nageki no Bore wa Intashitai. Mungkinkah Sitri dan kawan-kawan bisa mengalahkan organisasi Akasik? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys.